Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengomentari pernyataan Habib Rizik Syihab terkait dengan penggusuran pondok pesantrennya Markas Syariah di Megamendung, Bogor. Jadi HRS ini sudah membuat video yang isinya membantah bahwa pesantrennya sudah digusur, sudah dibongkar, sudah diacak-acak, katanya begitu. Jadi banyak orang tua, murid, wali murid yang menanyakan apakah pesantrennya masih ada. Dan kata HRS ini kerjaannya buzzer yang memfitnah sana sini seolah-olah pesantrennya digusur. Bagaimana duduk persoalannya? Mari kita simak penjelasan daripada HRS terkait digusurnya pondok pesantren miliknya, yaitu Markas Syariah di Megamendung, Bogor. Jadi kita akan jelaskan menurut versi kitanya. Nah, di sini saya ingin luruskan berita, Bu. Saya dapat kabar ini di luar, banyak orang tua bertanya, mereka memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini. Nah, cuman kata mereka, Habib, memang pesantrennya masih ada. Kita bilang, iya, emang kenapa? Kita dengar udah digusur, udah dibongkar. Ya, sebenarnya wajar masyarakat berasumsi begitu, karena tetangga dekatnya, Hibis Pantasi dan lain-lain itu, ya sudah dirazia, sudah ditertibkan, bahkan sudah dibongkar. Kenapa masyarakat berasumsi begitu? Ya karena mereka berdiri di lahan yang sama, daerah puncak. Yang izinnya itu bermasalah semua. Ada yang beli dari penggarap, bukan beli dari negara. Tanahnya milik PTPN, tetapi dibeli bukan kepada pemiliknya, tetapi kepada orang yang menggarapnya, petaninya itu. Ya jelas salah. Itu kemungkinan besar yang terjadi juga di Megamendung, markasnya Habib Rizik, pesantrennya Habib Rizik itu. Jadi bukan tidak dibongkar, kemungkinan besar ya dibongkar juga. Atau paling tidak ya dipindahkanlah begitu. Kalau tidak mau pakai bahasa provokatif, bahasa memancing amarah, atau menggunakan kata-kata yang memprovokasi umat. Katanya gubernur datang, udah diacak-acak sama gubernur. Nah, itu semua berita hoax. Itu semua berita bohong. Nah, gubernur datang ke Eger, ya. Ibu-ibu Megamendung Lemanendet tahu itu. Nah, gubernur datang kemari ngacak-ngacak pesantren, nutup pesantren, larang pesantren, bongkar pesantren. Itu berita dari buzzer, itu berita bohong, berita dusta. Gubernur ngacak-ngacak pesantren, bongkar-bongkar pesantren. Ini bahasanya sudah mengarah ke provokatif. Gubernur ngacak-ngacak pesantren, bongkar-bongkar pesantren, melarang pesantren dan lain-lain. Sebenarnya kan hanya menertibkan. Kalau tidak punya lahan di sini silakan pindah. Begitu. Jadi, nah ibu-ibu sekarang sendiri ada di sini. Ternyata pesantren ada gak? Gurunya ada gak? Santrinya ada gak? Pesantrennya, perpustakaannya, masjidnya, pengajiannya, kok bisa ada yang bilang udah dibongkar, bubar? Nah, ini yang begini-begini jangan sampai mempengaruhi masyarakat. Maka itu di sini saya sampaikan, alhamdulillah, pondok pesantren Markas Syariat dari sejak berdiri sampai hari ini tetap berjalan seperti biasa, berjalan normal, dan tidak ada pihak manapun yang mengganggu. Nah, jadi kalau dibilang oh pemerintah mengganggu, enggak, pemerintah juga enggak pernah mengganggu pesantren. Ya, bahwa di pesantren ini ada persoalan, yaitu persoalan lahan antara markas dengan PTPN. Itu memang persoalan Megamendung, bukan pesantren aja. Nah, masyarakat di sini kan tanahnya katanya punya PTPN, katanya tanahnya mau diambil. Kemudian masyarakat juga bertahan, enggak, ini tanah masyarakat. Itu urusan memang sudah lama. Nah, jadi iya kita akui diskusi tentang itu ada, pembicaraan tentang itu ada, tapi alhamdulillah selama ini diskusinya lancar, diskusinya kekeluargaan, kita sama-sama cari solusi. Nggak ada itu
tentara turun, polisi turun, mau bongkar pesantren, Satpol PP turun, gubernur turun, kemudian bupati turun, pesantren mendigusur, nggak ada. Jadi di sini tidak terjadi hal sedemikian rupa. Itu semua berita bohong, itu semua fitnah. Kira-kira jelas gak, Bu? Jadi ibu-ibu pulang dari sini nanti kalau ditanya kiainya, ditanya nyainya, ditanya keluarganya, ditanya masyarakatnya, sampaikan aja, alhamdulillah kami ngaji di markas syariat, di sana ada Habib, ada putri-putrinya, ada menantunya, ada keluarganya, ada guru-gurunya. Ternyata pesantren berjalan seperti biasa. Jadi memang, Bu, fitnah semacam itu satu untuk mengadu domba antara ulama dan umaro, betul. Jadi kita mau diadu-adu nih, supaya kita ribut. Enggak. Selama ini pihak umaro tidak pernah mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ya, pihak umaro menanyakan surat tanah ini itu, ya memang ditanyakan. Ya kita tunjukkan, ini loh perizinan kita, ini loh surat kita, ini loh kenapa kita bisa dapat lahan di sini. Apa betul kita ngambil atau kita beli dari penggarap atau kita beli dari petani? Kalau kita beli dari petani, mana surat overgarapnya? Semua kita tunjukkan. Nah, setelah semua ditunjukkan, oh iya ternyata. Lalu apa sih yang belum selesai? Itu sedang kita selesaikan sedikit demi sedikit. Insya Allah semua rapi. Amin. Dan satu hal yang lucu dari HRS ini, dalam kesempatan ini beliau bicara lemah lembut kepada gubernur. Berbicara, oh umaro tidak ada masalah dengan kita. Umaro sayang dengan kita. Umaro itu pemerintah, gubernur lah, gubernur bupati. Baik-baik saja, damai-damai saja, dialog seperti biasa. Dia tidak ingat bagaimana waktu kemarin-kemarin mencaci maki gubernur KDM. Berapi-api, memusrik-musrikan, bahkan ngajak perang, ngajak gelut. Saudara, kita kalau pakai imamah putih, saudara siap dakwah. Tapi kalau udah pakai hijau, siap mati syahid masuk surga, saudara. Takbir! Jadi dukun-dukun yang ada di Purwakarta, dari bintang 7 sampai bintang 12, saudara. Kumpulkan semua dukun-dukun yang ada, kita tidak akan pernah mundur. Betul? Takbir! Sampaikan kepada si Raja Sirik, jangan memperalat masyarakat, jangan mengadu domba umat. Betul? Kalau memang dia jantan, dia punya keberanian, sebutkan saja kapan mau perangnya lawan kami. Silakan sebutkan harinya, sebutkan tanggalnya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Kami akan datang untuk perang. Takbir! Silakan sebutkan mau bagaimana cara perangnya. Mau tangan kosong jadi, mau pakai golok dan parang jadi, mau pakai basoka dan AK-47 juga jadi, saudara. Kasih tahu si Raja Sirik, kita kumpul di lapangan mana, silakan kau yang tetapkan, kami datang. Mau duel 1 lawan 1 juga boleh. Biar saya dulu yang akan duel dengan si Raja Sirik, saudara. Takbir! Siap jihad, siap perang. Takbir! Habib mau ditakutin, Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya, Bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir! Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar,
siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Shallu ala nabi. Tetapi ketika ada masalah ini, pura-pura lupa, pura-pura baik, pura-pura merasa tidak bersalah, tidak ada dosa, tidak ada salah. Kalau Pak Gubernur mau tega-tegaan, mau balas dendam lah begitu, ini Habib Rizik sudah terpeleset ini. Sudah ada celah untuk menghajarnya, bisa mengusirnya, bisa meratakan pesantrennya. Karena orang ini tidak beradab, tidak berakhlak kepada umaro, kepada gubernur. Menantang perang, ngajak-ngajak gelut dan lain-lain, ini kan sudah tidak punya etika. Maka tidak dibaik-baiki pun ya pantas-pantas saja. Tetapi wallahu alam KDM kedepannya seperti apa kita nggak tahu. Tetapi proses ini, penertiban ini mudah-mudahan berjalan sama seperti ke tempat-tempat lain. Jangan hanya karena ini pesantren kemudian tidak berani. Ya kebenaran harus ditegakkan. Yang ilegal ya tetap harus digusur, harus dipindahkan. Kalau HRS tidak bisa membuktikan nasabnya asli, maksudnya tanahnya asli, bersertifikat milik pribadi. Tetapi kalau membeli dari penggarap yang tidak punya hak, ya sama saja membeli kepada orang yang tidak memiliki, dan pembeliannya pun tidak sah. Berita yang beredar kan ya memang ada sengketa di Megamendung itu. Kemungkinan besar digusur, itu bukan fitnah, itu bukan bohong. Itu ada kejadiannya. Dan digusur, dibongkar dan lain-lain itu kias atau mengambil contoh kepada yang sudah ada, yang sudah digusur. Begitu kira-kira. Masa iya orang lain digusur, dibongkar, dipindahkan, harus menerima, sementara HRS tidak boleh hanya karena ada pesantrennya? Ya tidak begitu. Carikan solusinya, apakah dipindahkan, apakah diberi lahan oleh negara malah. Wallahu alam, pihak pemerintah mau enggak. Tetapi dari pihak kita, orang-orang yang tidak pro kepada Habaib Ba'alwi, ya sebaiknya tidak dikasih, tidak dimanja lagi, tidak ditempatkan. Tetapi lebih baik diberikan dananya itu atau tanahnya itu kepada pesantren-pesantren yang sudah jelas-jelas bukan Ba'alwi dan tidak mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Nah ini perkembangan Ba'alwi ini harus dihambat sekarang ini karena banyak mudaratnya bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia. Karena ajaran-ajarannya itu yang sudah banyak melenceng dan cenderung kepada pemujaan. Dan terkhusus kepada HRS itu sangat frontal, sangat tidak kooperatif dengan pemerintah. Selalu menjelekan, selalu melawan dan lain sebagainya. Ya sudah saatnya ditindaklah begitu. Paling tidak ya dipersempit ruang geraknya, dipindahkan lahannya, pesantrennya, atau bahkan diminta dibongkar sendiri atau digusur sendiri. Begitu. Mudah-mudahan masyarakat juga paham ke arah sini ya. Jadi kalau misalnya pesantrennya Habib Rizik ini sudah tidak ada, ya memang wajar karena berdiri di atas lahan sengketa. Penggunaan lahan tanpa izin di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasuki babak baru. PT Perkebunan Nusantara 8 akhirnya melaporkan sejumlah pihak termasuk Rizik Syihab ke Bareskrim Polri terkait penggunaan lahan tanpa izin. Rizik Syihab diketahui mendirikan pondok pesantren di kawasan tersebut. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.